menyampaikan aspirasi masyarakat kan, kita melalui dari mahasiswa. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa menggunakannya itu ya sangat disayangkan. Karena memang di perkuliahan itu yang kalian dapatkan cuma 20% ilmu. Justru yang banyak ilmu itu di organisasi maupun di luar gitu katanya. Bareng Wira dan juga Sandi di sini sebagai ketua PC ya, bisa dibilang ya, pengurus cabang. Iya, pengurus cabang. Dari Pengurus PMI cabang. dan GMKI. Cabang. Sekarang udah pengurus cabang. Itu sudah berapa lama sih bergelut di organisasi tersebut? Kalau ketua berapa lama? Kalau gabung di ini berapa lama? Iya. Kalau saya sih sebenarnya kalau di ADRT PMI Bang, untuk pengurus jadi ketua cabang itu cuma 1 tahun. Oh, 1 tahun. Satu Tapi tahun. memang aturannya 1 tahun. 1 tahun. Oke. Dalam ADRT emang 1 tahun untuk pengurus cabang. Beda halnya kalau di pengurus wilayah maupun pengurus besar pusat itu 2 tahun. Nah, jadi kalau pengurus cabang itu 1 tahun. Jadi saya terpilih itu di tahun yang lalu 2019, tepatnya itu bulan Juli. Dan akan habis sebenarnya di Juli tahun ini Bang, tahun ini 2020 ini. Tapi karena Covid ya ibaratkan banyak program terhenti nih setelah Covid ini. Jadi ada jeda waktu yang bisa diperpanjang untuk proses convercap selanjutnya, untuk pemilihan ketua selanjutnya. Jadi kemungkinan kamu pasti diperpanjang nih ya, Bro ya. Perpanjangannya itu kalau di dalam ADRT itu cuma sampai batas waktu 6 bulan, Bang. Oke. Itu dari PC ya. Iya, Tapi sebelum di PC kan di PK kan. PK itu pengurus komisariat ya kalau Pengurus untuk komisariat, PMI kan. Nah, pengurus komisariat itu pengurus-pengurus yang mengurusi di kayak kampus aja ya. Universitas kampus. Kalau ini, Bro Sandi, Kalau udah berapa saya lama? Menjadi kader itu dari tahun 2017 Bang. Wih, lama. 2017 jadi kader Jadi kader dulu, GMKI. berproses sampai di 2019 convercap. Jadi saya naik di 2019 sampai nanti masa jabatannya di 2021. 2 tahun Bang. Oh, tapi ini yang penting nih. Aku nanya nih. Kamu kuliah berapa lama? Kalau kuliahnya berapa lama sekarang? Biasa aktivis-aktivis lama-lama Iya, ya. Ngaret-ngaret kuliah. Iya, aku aja 6 tahun. Kalau saya sih San. kebetulan rencana sih Bang, lagi ngerjain skripsi Bang. Jadi sekarang udah masuk semester berapa nih? Sekarang udah 8 Bang. Udah semester 8. Semester 8. Mudah-mudahan Iya. Mudah-mudahan tahun Bang. ini ya. Dan lulus lah. Terus kalau Wira? Kalau saya kan masuk kuliah kan 2014 Bang. 2015. Jadi tamatnya itu 2018. Jadi pesan kepada kawan-kawan yang belum gabung organisasi nih. Jadi organisasi itu bukan penghalang bagi kita untuk kita berapa lama kuliah. Oke. Ya. Tapi tergantung dari kita sendiri gitu loh. Nah, kalau kita sungguh-sungguh untuk belajar, ya kan belajar kan bukan hanya di kampus. Iya. Di organisasi pun kita bisa belajar, ya kan. Betul. Jadi alhamdulillah saya 2018 saya tamat S1 Hukum di Unrika. Oh, udah tamat. Udah tamat. S1. Iya. Sekarang memang saya menjabat sebagai ketua PMI. Dalam ADRT PMI itu Bang masih bisa waktunya setelah tamat dia kuliah, masih ada waktunya 2 tahun untuk dia bisa berproses di PMI. Oh, masih berorganisasi situ. Kecuali Boleh ya? kecuali setelah 2 tahun dia nggak ada nyambung S2 atau apa, nah itu baru udah jadi alumni gitu. Oh. Itu salah satu bentuk pengabdian kepada organisasinya Iya, ya. pengabdian ke Jadi kalau organisasi. Wira ini udah lulus ya S1. Kalau Sandi masih baru skripsi ya? Masih Semester bergelut akhir ya. Bergelut. Ya mudah-mudahan lah Bang, doain aja Bang menutup S2 nanti kan. Enggak, soalnya sering kan kita dengarnya kalau teman-teman mahasiswa kalau udah sibuk di organisasi, gabung di organisasi, kadang aja dulu bukan organisasi ya, UKM aja ya. MBM gitu ya. Iya, itu kan rata-rata lama ya, rata-rata ya. Tapi bukan berarti teman-teman ini nggak pinter, justru kalau saya temanku dulu rata-rata yang teman organisasi justru pinter-pinter. Iya, Bang. Tapi ya lulusnya lama karena ya itu. Ada hal lain yang mereka kerjakan sibuk ya. di luar ya, akhirnya kuliahnya mata kuliah apa dia nggak lulus akhirnya ngulang. Manajemen waktu sih Bang, manajemen waktu perlu lah manajemen Iya. waktu. Jadi mau kita berorganisasi ataupun tidak ya sama aja, kalau misalnya kita nggak bisa manajemen waktu, Iya. ya sama aja kita lama juga nanti Bang. Iya. Betul. Soalnya banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang akhirnya juga sempat terlena juga. Berorganisasi kasihkan akhirnya tugas utama dia tugas sebagai mahasiswa terbengkalai gitu. Terbengkalai, betul. Itu yang jangan sampai dilupakan maksudnya ya. Iya. Tapi memang macam-macam sih. Ada yang memang motivasinya itu lebih semangat berorganisasi daripada kuliahnya. Ada nggak teman-teman yang kayak gitu? Ya mungkin ada lah Bang, tapi
kita nggak bisa ngejudge orang juga kan, mungkin itu pilihan dia gitu aja. Untuk kalian berdua nih, alasan kalian mau bergabung ke suatu organisasi itu apa sih tujuannya? Tujuan awalnya. Tujuan awal dari Wira juga kenapa mau masuk PMI? Dulu awalnya pengen gabung di organisasi apa? Dulu sebenarnya nggak kepikiran Bang pengen gabung organisasi, karena memang dulu kepikiran cuma gabung di organisasi internal kampus sudah syukur. Ya. Tapi awalnya memang ikut-ikutan bareng kawan-kawan yang ngajak ayo gabung organisasi katanya kan. Karena memang di perkuliahan itu yang kalian dapatkan cuma 20% ilmu katanya kan. Nah, jadi justru yang banyak ilmu itu di organisasi maupun di luar gitu katanya. Setuju. Jadi saya berpikir tertarik gabung PMI. Pada saat itu memang PMI lah yang datang awal kepada saya Bang. Nah, mungkin kalau saya gabung organisasi lain mungkin saya gabung ke situ dulu gitu. Jadi memang cinta pertama dari. Iya, cinta pertama langsung masih biasa sampai sekarang ya. Nah, langsung mengikuti proses kaderisasi di PMI. Jadi kira-kira seperti itu Bang. Kalau Sandi? Kalau saya sih Bang sama juga, awalnya sih nggak sampai kepikiran. Cuman kan saya berpikir gini Bang, saya ini perantau, belum punya teman-teman lah. Mungkin melalui dari organisasi inilah saya punya banyak teman, banyak relasi dan segala macam. Jadi saya gabung ke GMK ini sebenarnya pas di Uniba. Jadi mantan ketua cabang saya ada di Uniba juga, tapi berfakultas di hukum. Jadi sering nongkrong bareng gitu kan. Jadi diajakin lah dari ketua cabang yang lalu Bang Denny Sialaga namanya. Ya itu putar-putar kita aja Bang, kayak nongkrong-nongkrongan, main-main game segala macam. Diajak dia lah, saya gabung ke GMKI. Akhirnya ya nyaman lah Bang. Karena banyak kenalan dan segala macam. Lingkungannya positif juga kan. Iya. Kalau Sandi itu kamu perantau ya? Perantau. Kamu dari mana? Dari Indrapura Bang. Indrapura, Sumatera Utara ya. Utara. Jadi di sini kamu ngekos ya? Ngekos. Kalau Wira asli Sumbar. Asli Sumbar. Karena memang sekolah SD sampai SMA di Sumbar, Bang. Jadi ikut tamat dari SMA langsung kuliahnya kerja di sini pertama kan, langsung kuliah baru di Batam. Karena orang tua udah lama juga di sini gitu. Ya, kalau Wira ini kan di Unrika ya, kamu ya di Unrika ya. Kalau di Sandi di Uniba. Wira juga kan setuju juga sama pendapatnya bahwa ilmu yang kita dapetin di bangku perkuliahan itu hanya 20% sebenarnya kan. Selebihnya dari tuh mana kita tuh kamu tahu cari di luar ya. Cari pengalaman di luar, cari pengalaman berorganisasi maksudnya kan. Pendapat kalian ini kan geram gak sih lihat mahasiswa-mahasiswa masa kini yang dalam apa ya, pemikiran mungkin menganggap bahwa ngapain sih berorganisasi, nggak penting, dan mereka tuh hanya tahu kuliah tuh ya belajar. Mereka mengejar titel, wisuda, selesai, cari pekerjaan. Itu tanggapan kalian gimana sih? Silakan kalian melakukan pembelaan diri. Kalau saya sih nggak setuju ya. Saya bisa membuktikan dengan diri saya bahwa dengan kita bergabung di organisasi itu tidak tidak membuat kuliah kita terbengkalai. Saya buktinya saya tamat 4 tahun kuliah sesuai dengan formalitas perkuliahan. Jadi ketika kawan-kawan menganggap organisasi kemahasiswaan itu adalah ya masa bodoh lah atau segala macam, ya kalau saya sih bersikapnya ya itu kan pilihan mereka, ya kita hargai. Karena memang banyak hal yang bisa kalian dapatkan, contohnya saya banyak hal yang bisa saya dapatkan di organisasi eksternal ini, karena memang di perkuliahan itu memang ya kita cuma berbicara jurusan yang kita pelajari gitu. Tapi dengan kita bergabung di organisasi eksternal kampus maupun juga internal kampus, kita bisa berinteraktif dengan kawan-kawan yang itu beda jurusan dengan kita, Bang. Kayak saya hukum, saya bisa juga berkolaborasi dengan kawan-kawan saya di teknik, di ekonomi. Jadi kita sering berdiskusi. Jadi ketika berbicara ekonomi, kita juga paham sedikit gitu loh. Nah, itu benar. Jadi bukan hanya sekedar jurusan kita yang harus kita apain gitu. Jadi juga kita bisa tahu ekonomi seperti apa, politik seperti apa dan lain sebagainya. Cara langsung juga belajar public speaking juga ya. Belajar public speaking juga gitu. Mau dipaksa untuk karena kan namanya mahasiswa ini nggak jauh nggak lepas sama public speaking. Public speaking ya gitu. Sidang aja kan kita harus presentasi di depan betul, penguji kan. Kalau kita nggak biasa ngomong di depan orang banyak gitu kan. Iya. Canggung juga pasti. Gemeteran kan dia. Tegang dia. Aku pun juga dulu. Aku kalau kuliah kan aku wakil BEM ya di waktu kuliah dulu. Padahal aslinya aku dulu nggak bisa ngomong, takut ngomong. Jujur aku nih kalau aku cerita pribadi ya, zaman kuliah dulu, kalau aku dulu motivasinya masuk organisasi gara-gara kakak saya. Kamu latih cara ngomongmu itu ikut organisasi. Betul. Iya. Jadi kalau aku dulu motivasinya itu, bukan motivasi yang lain apa untuk melatih keberanian. Berani ngomong, mental. Kemudian karena
katanya waktu itu, dan menurut saya sih benar sih. Jadi modal kita ke depan di dunia pekerjaan, di apapun itu semuanya itu kemampuan komunikasi. Iya, betul. Dan ketika kuliah ya organisasi ya salah satu wadah untuk melatih kita. Bener. Itu menurut saya ya. Dan itu kita dapatnya gratis lagi Iya, kan? iya, Katanya iya. itu. Karena memang kan di dunia pekerjaan pun yang ditanya itu kan pengalaman organisasi, Pak. Iya, Nah, betul. awal dia apa Aku- itu kan di CV-nya itu kan. Aku puluhan interview ditanyain itu, ya meskipun sering gagal. Iya, makanya dulu kalau ini organisasi saya ikut BEM gitu. Gitu. Meskipun ternyata saya pernah riset, katanya kalau yang organisasinya BEM itu sering ditakutin sama perusahaan, wah ini mesti kritis. gitu. iya. Kadang kayak gitu, Iya, gitu pasti, kan. Bang. Betul. Iya, itu sih. Tapi Plus nggak tahu, minus ya. ada plus minusnya. Plus minusnya. Gitu. Kalau Sandy. Kalau saya sih sangat menyayangkan lah teman-teman yang berpikiran seperti itu, karena ya dari sini kan kita tahu bagaimana kita cara bersikap di depan publik, cara ngomong segala macam intelektual, juga kita sering diskusi kan. Kalau misalnya kita di Sekrek kita diskusi segala macam berbagai hal kita omongin. Ya mungkin sangat disayangkan lah teman-teman tidak bisa bergabung di situ. Apalagi kita juga mahasiswa ini kan punya limit ya bang. Pasti nanti kalau misalnya kita nggak tamat ya pasti kita kena DO. Iya. Disayangkan. Jadi kan kalau misalnya kita mahasiswa ini kita bisa kayak mau menyampaikan aspirasi masyarakat kan. Kita melalui dari mahasiswa. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa menggunakannya itu ya sangat disayangkan. Jadi buat apa status mahasiswanya dulu? Iya, betul. Iya. Apalagi kan mahasiswa ini mahal bang. Iya. Cuma mahal di sini bang ya. Betul. San, aku mau nanya San, ini apa San? Yang pakai itu apa? Kalau ini bang, sebenarnya kalau misalnya kita di GMKI bang, kalau kita menjadi kader kita dapat baret bang. Itu baret ya? Ini baret nih bang. Itu baret. Kita cuman kalau misalnya udah jadi anggota nih dapat baret doang. Mm-mm. Kalau kita ber-BPC ataupun berkomisariat kita dapat gordon. Bang. Gordon namanya ya. Gordon sama Baret ya. Baret. Kalau di PMI ada kayak gitu model juga. Ada bang, kalau di PMI sebenarnya Gordon itu ada. Kami itu ada 3, peci, alma mater sama Gordon. Tapi kebanyakan teman-teman itu menggunakan alma mater. Karena ini alma mater identiknya kampusmu PMI ya? itu alma mater bang. Oh iya. Ya, PMI itu identiknya dengan alma mater. Sama Oh, peci sebenarnya. Berdiri di alma mater sendiri ya. Iya. Ini balik lagi nih ngomongin mahasiswa dan juga organisasi ini. Permasalahan yang kita hadapin saat ini tuh banyak banget mahasiswa yang nggak sadar, nggak aware bahwa peran mahasiswa yang sebenarnya itu apa. Mereka hanya tahu mahasiswa itu perannya itu ya belajar, pendidikan. Sedangkan dasarnya itu Tridharma perguruan tinggi kan itu adalah pendidikan ya kan. Terus penelitian sama pengabdian ya. Kalau kalian hanya pendidikan saja, ya itu bukan mahasiswa Bukan namanya mahasiswa. kan. Itu siswa biasa. Siswa gitu kan. biasa. Makanya banyak yang belum terbuka akan hal ini. Mungkin banyak juga teman-teman di luar sana yang nggak tahu apa itu Tridharma perguruan tinggi gitu kan. Pendapat kalian nih sebagai teman-teman yang aktif mensuarakan hal-hal seperti ini gimana nih?